keras atuh suaranya ya. Siap. Kan baru pagi. Ya. Ya. Oke. Seperti yang tadi, Faisal kan dipanggil sama Bu Murni. Ya. Udah tahu belum kenapa dipanggil sama Bu Murni? Belum. Nah, sebelumnya Ibu minta maaf ya, waktunya sudah Ibu ambil. Kan harusnya sekarang pelajaran produktif atau pelajaran Bu Linda. Bu Linda. Tadi Ibu udah menyiapkan Bu Linda untuk meminta waktunya Faisal bertemu sama Ibu ya. Siap. Belum tahu ya udahnya apa Ibu ya? Belum tahu. Oke. Mau permen? Tidak. Puasa? Enggak. Ya. Oke. Ibu manggil Faisal ke sini karena untuk apa namanya konseling ya, untuk konseling namanya konseling individual gitu ya. Hanya Faisal sama Bu Murni aja nih di sini. Di ruangan ini juga nggak ada yang lainnya. Ya. Bahkan CCTV juga nggak ada. Iya. Ya. Karena kita belum punya ya. Iya benar. Nah kayak itu. Bu, konseling individual itu apa? Ya konsultasi atau curhat yang nantinya ada pemecahan masalahnya gitu. Nah kan Ibu melihat Faisal prestasinya sangat banyak ya. Alhamdulillah. Coba sebutkan apa aja prestasinya. Terakhir dapat juara 3 LKS tingkat kabupaten, sama pas kelas 11 juga dapat juara 3 storytelling tingkat Jawa Barat. Yang sama Mr. Frank itu ya. Iya benar. Terus Faisal juga aktif di Paskibra. Iya. Alhamdulillah. Terus sekarang juga udah mau apa kemarin teh? Berlomba. Lomba ya. Lomba tingkat provinsi. Iya. Di mana? Indramayu nanti tanggal 2 ya. Tanggal 2. Nah, terus apa namanya? Dari prestasi yang Faisal miliki, Faisal kan sekarang kelas 12. Iya. Iya. Nah, kalau udah kelas 12 itu setidaknya murid itu kan punya perencanaan ke arah masa depan ya. Iya. Kalau melihat kan perencanaan karir. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk pengisian angket karir kan dulu pernah Ibu sampaikan ya. Iya benar. Kayak gitu. Nah, dari situ Ibu ingin follow up ke Faisal karena prestasi Faisal paling banyak gitu. Terus kemudian sekarang Faisal juga udah kelas 12. Iya. Untuk konseling individual itu nggak terbatas ke siswa yang dalam tanda kutip bermasalah negatif gitu ya. Iya. Tapi juga siswa berprestasi pun juga Ibu rangkul di BK seperti itu. Nah, oke, sebelum mulai konseling individual kita berdoa dulu ya. Iya. Semoga di pertemuan ini Allah memberi kemudahan, terus kemudian ada apa namanya solusi lah ya, atau mungkin masalah yang Faisal hadapi itu terpecahkan. Siap. Itu yuk kita doa dulu. Doa bareng ya. Kita masing-masing. Amin. Ya. Nah, Faisal itu rumahnya Di Wanasuta. di Wanasuta. Wanasuta berarti di sini ya? Iya. Nggak sampai ke Manisal. Enggak. Berarti rumahnya sebelah mana? Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah itu dari Yang perempatan itu belok ke kiri. belok kiri. Oh, belok lurus. Nanti belok kanan lagi. Oh, belok kanan. Ada jalan kecil kalau mau ke Manisal itu. Kalau Manisa kan lurus. Oh, masih lurus mentok. Iya. Kalau Manisa dari arah pertigaan ada musola belok kanan. Oh, belok kanan. Berarti ke sekolah jalan kaki. Pakai motor. Oh, motor. Iya. Oh, alhamdulillah. Oke. Faisal alumni SMP 2 tentunya ya. Iya. Faisal anak ke? Anak satu-satu. Oh, anak tunggal. Ya Allah. Allah lah ya orang tuanya. Kalau ayah kerjanya di mana? Kalau bapak di rumah tapi menjahit sih. Menjahit. Terus kalau ibu? Kalau ibu sambil jualan. Jualan apa? Jualan kayak biasa dagang makanan, gorengan. Oh, leader gitu. Enggak sih di depan rumah. Oh, di depan rumah. Kalau pagi kayak gitu. Iya. Dan kalau bapak sama mama pendidikannya terakhir apa? Kalau bapak MTS, kalau mama cuma SD. Asli orang sini. Bapak orang Congrek.
Oh dekat betul ya, Iya. dari Ujung Pring. Kalau mama sini. Iya asli. Oh saya sini. Emang dari awal nggak punya saudara? Saudara Ya, banyak ya ibu. nggak maksudnya kan Faisal anak kandung. Oh iya. Terus Iya. maksudnya dulu nggak pernah punya kakak atau Enggak. adik kayak gitu nggak? Berarti emang dari awal anak tunggal. Iya. Soalnya mama sama bapak sebenarnya pengen punya anak lagi. Cuma dari Faisal yang nggak mau. Oh gitu. Iya. Berarti dulu dari Faisal tuh. Tapi akhirnya ya sampai usia segini ya. Iya. Faisal usianya berapa? 18 tahun. Banyak saudara nggak di sekitaran? Alhamdulillah sih. Kalau saudara dari mama mah ngeriung sama ibu kemana juga tetangga. Karena semuanya emang asli Wanasuta ya. Iya. Asli Wanasuta. Orang Wanasuta tuh kayak gimana sih? Kalau dari Faisal sendiri mah kayak terlalu ini bu ikut campur ke urusan orang, terus suka kalau bahasa ini mah kepo gitu. Keponya tinggi Iya, ya. iya Oh, kayak gitu. gitu. Kalau dari pendidikan gitu paling banyak itu ke mana? Ke tingkat mana? Kalau kebanyakan kayaknya cuma SD, tapi SD juga kebanyakan kayak nggak lulus. Nggak lulus itu paling kalau yang seangkatan mama sama bapaknya Iya. Faisal gitu ya. Tapi kalau yang seusia Faisal kayak gitu Kalau rata-rata Faisal alhamdulillah sih masih pada lanjut. masih pada lanjut ya. Ya. Iya. Nah, Faisal kan siswa yang berprestasi. Masuk ke ruang kita rasanya gimana? Dipanggil sama gubernur nih. Sebenarnya kan ada sih takut kan kalau biasanya kalau di pemikiran kita mah kalau masuk BK itu berarti kayak bermasalah gitu sih. Nah, Takut. ini sama gubernur aku punya masalah apa gitu ya. Oke. Dulu waktu SMP pernah nggak dipanggil sama guru BK? Nggak pernah ya. Emang kalau di sini saya ke kelas-kelas gitu kan ya, nyampein ke anak-anak dalam gambaran kalian guru BK itu seperti apa gitu. Karena bu sukanya ngasih hukuman gitu ya, bla 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 banyak lah ya. Terus saya nanya, sekarang setelah kalian lihat Bu Murni kira-kira galak nggak? Galak nggak kira-kira? Enggak. Beneran? Iya. Soalnya sering saya kasih tahu kayak gitu, kira-kira saya galak nggak gitu. Ya emang kalau dipanggil guru BK itu persepsinya itu bermasalah gitu ya. Aduh, kalau kayak misalnya tadi Korea ini udah burger gitu ya. Makanya di awal itu sampaikan yang kaitannya dengan BK itu nggak hanya siswa yang bermasalah negatif ya. Masalah itu kan ada negatif sama positif. Masalah itu kan sebenarnya kayak masalah itu sesuatu yang nggak di luar nggak sejalan dengan kita, itu kan masalah negatif berarti perlu dibantu sebenarnya. Misalkan ada anak yang tidak bisa konsentrasi belajar, terus merasa stres, merasa jenuh sekolah karena kemarin daring mager enak gitu ya, ini di sekolah ya gitulah ya berkegiatan bahkan sekarang dari pagi sampai sore gitu kan. Nah, anak yang berprestasi pun itu juga masalah sebenarnya, masalah positif ya. Dengan prestasi yang dia punya bisa nggak membawa dirinya seperti itu. Nah ini ibu lihat ada di Faisal kayak gitu, ada di Faisal bukan berarti nggak harus dibantu kok gitu ya, justru juga harus dibantu. Dulu waktu di sekolah saya yang dulu anak-anak berprestasi saya kumpulkan gitu, karena meskipun SMK kan SMK sebenarnya diarahkannya untuk bekerja ya. Tapi ada celah untuk anak SMK itu untuk melanjutkan kuliah atau nggak hanya bekerja gitu kan. Idealnya kan BMW bekerja, BMW jadi output SMK itu BMW bekerja melanjutkan wirausaha. Nah kayak SPB Bu Ratna itu ya. Nah jadi punya peluang untuk melanjutkan kuliah SMK baik itu di perguruan tinggi negeri maupun swasta kayak gitu. Kalau di perguruan tinggi negeri tanpa tes modalnya apa? Modalnya itu prestasi ya, kayak Faisal ini gitu. Nah itu
apa namanya siswa yang saya hadapi di BK kayak gitu. Terus kemudian kalau yang lainnya kadang siswa itu merasa nanti kalau cerita ke guru juga akan bocor gitu ya. Pernah nggak dengar kayak gitu? Kalau iya keseringan sih kayak gitu. Keseringan kayak gitu kan. Nah kalau di BK sebenarnya kami punya asas kerahasiaannya itu kan ada di situ. Yang pertama itu kerahasiaan karena kan pribadi. Makanya tadi Bu Muri nanya ke Faisal, Ibu minta izin ya kan direkam gitu ya. Kalau direkam Faisal mau nggak ada orang ketiga di sini gitu ya. Faisal bilang oh ya udah Bu berdua aja. Nah karena Ibu paham bahwa di BK itu ada asas kerahasiaan. Jadi hanya Faisal sama Ibu yang tahu gitu ya. Kalaupun ternyata Ibu memaksakan ke Faisal, mungkin Faisal nggak akan nyaman di sini untuk bercerita ke Ibu. Nah itu kalau dalam layanan BK gitu ya. Jadi harapannya Faisal bisa enjoy gitu ya. dengan kondisi ruang BK yang seperti ini gitu. Di sini itu yang saya sampaikan tentang asas kerahasiaannya. Kalau ke depannya kan Faisal banyak prestasi nih ya. Seperti Ibu sampaikan tadi lulusan SMK itu kan ada 3 gitu ya, makanya dengan prestasi yang Faisal punya, terus kemudian apa namanya arah karir yang harus Faisal tentukan, itu ada kendala nggak kira-kira? Kalau untuk karir sendiri mas sebenarnya masih bingung Bu, karena Faisal sendiri pengennya sebenarnya kuliah. Cuma kalau lihat misalkan ekonomi keluarga kayaknya tidak memungkinkan untuk kuliah. Jadi masih bingung ngambang antara mau kuliah atau mau kerja gitu. Mau kuliah atau mau kerja gitu ya. Atau mau berwirausaha karena kan jurusan dari sekolah tadi kan BMB ya, belajar bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Oke, itu paham. Dengan berbagai prestasi Faisal yang Faisal miliki, masih ada kebingungan nih gitu ya, kebingungan untuk arah karir ke depan gitu. Waktu kelas 12 itu pendek ya. Iya. Sekarang bulan September. Sekarang udah mau PTS, minggu depan PTS. Iya, minggu depan PTS. PTS sampai tanggal 30. Itu belum atau apa? Menyesuaikan mata pelajaran. Oh, berarti pakai jadwal pelajaran biasa. Pulangnya sama. Oh gitu. Berarti ini PTS terakhir ya? Iya. PTS terakhir buat kelas 12 kalau nggak salah, ya kan? Nah September, November, Desember udah. September, Oktober, November, Desember gitu ya. Desember itu udah ujian akhir semester, dan itu ujian akhir terakhir juga kalau nggak salah. Nanti bulan Januari itu sudah disibukkan dengan latihan uji kom kalau nggak salah. Kayak gitu. Jadi cukup padat kalau kelas 12. Nah itu pun sebenarnya harus dipikirkan. Makanya tadi Faisal juga sebenarnya Ibu senang gitu ya, mengalami kebingungan itu sebenarnya proses berpikir ya. Kadang ada anak gitu yang kamu kalau lulus dari SMP mau kemana gitu, nggak tahu Bu gitu. Nggak tahu mau kemana, terus kemudian gimana nanti gitu ya, terus mau kerja atau mau kuliah nggak tahu Bu. Yang penting sekarang dijalani dulu aja gitu. Nah sebenarnya jawabannya kayak itu yang tidak Ibu inginkan gitu. Tapi kalau misalkan ya Bu bingung mau milih ini atau mau itu, nah itu sebenarnya ada proses berpikir gitu kayak Faisal yang tadi sampaikan. Nah Faisal sendiri kan masih bingung nih mau bekerja kan atau yang melanjutkan dengan kondisi ekonomi orang tua. Tadi kan Faisal menceritakan Bapak menjahit, Mama berdagang itu makanan ya, makanan toko gitu kan. Itu sampai sore atau gimana? Biasanya mah buka misalkan jam 6 pagi. Ya biasa Ibu jajan anak-anak sampai sore. Sampai kadang sampai malam juga. Kayak gitu ya. Nah, ya alhamdulillah ya. Harusnya kerja kan ada penghasilan. Terus kalau dari Mama sama Papa sendiri, Faisal ini diarahin kemana gitu? Kalau dari Mama sama Bapak Faisal pernah ngobrol, kayaknya lebih ke arah kerja sih. Kerja. Iya. Terus
Faisal pengen Faisal pengen kuliah. Iya sih, bisa merasakan sih dulu waktu pernah ngisi itu juga Faisal memang pengen kuliah ya, pengen kuliah kemana gitu, pokoknya pengen kuliah lah ya. Dan kalau ibu lihat potensi yang Faisal punya, kira-kira maksudnya di luar materi ya, di luar biaya gitu, kira-kira kemampuan Faisal ada nggak untuk ke arah sana? ada Ada, yakin ada ya, bisa ya. Nah, Faisal punya kit nggak? Kartu Indonesia Pintar? Nggak punya. Nggak punya itu karena memang dari desa enggak, maksudnya kan ada yang desa itu melihat keluarga ini mampu, ada yang mampu tapi punya, nah kayak gitu. Itu awalnya gimana? Kalau dari desa sendiri, pas waktu SD pernah ibu kayak mensosialisasikan kayak kartu kit, cuma kayaknya nggak ngedata semua per rumah. Jadi kalau ini hanya selintas mungkin ya, hanya informasi dari ibu gitu kan. Kalau untuk bekerja ya masih antara BMW tadi. Kalau bekerja itu kan di sini dibantu sama ASEP di BKK kan, terus kemudian kalau melanjutkan itu dibantu sama ibu untuk teknisnya seperti itu, teknis sama strateginya. Terus kalau wirausaha itu ada Bu Ratna. Cuman untuk pemilihan arah karir, konsultasi kayak gini semuanya bisa ke ibu kayak gitu kan. Nah, informasi yang disampaikan tentang kuliah itu tuh ada seleksi ke perguruan tinggi negeri sama swasta gitu ya. Kalau perguruan tinggi negeri itu ada seleksi yang menggunakan nilai rapor. Nilai rapor kan kalau Faisal juga prestasi akademik atau nilai raportnya ada kan? Ada. Pernah nggak wali kelas ngasih peringkat kayak gitu? Iya. Ada. Kalau peringkatnya biasanya langsung diumumin. Di Faisal peringkat berapa? Alhamdulillah 1 dari kelas 10 ya? Iya. Nah, tadi kan udah dipegang nih ya prestasi raport kayak gitu. Nah, Faisal juga ada keinginan untuk melanjutkan, terbentuk dengan kondisi orang tua. Oke, informasi aja. Kalau untuk kuliah yang jalur raport itu ada yang berbayar, ada yang enggak. Sebenarnya yang berbayar berarti ya bayar normal. Kalau yang berbayar itu sebenarnya dia bisa pakai KIP, kartu Indonesia Pintar kayak itu, atau dengan prestasi yang Faisal punya. Kan Faisal punya prestasi nih di tingkat kabupaten sama provinsi kan. Itu kalau ibu lihat itu udah tingkat yang tinggi lah ya provinsi mah. Terus diniat ya dengan jurusan Faisal kan yang provinsi itu kan storytelling ya. Nah gitu. Masih tentang storytelling Kesundaan ya. Bahasa Sunda kan waktu itu pernah ibu lihat di YouTube. Nah terus kemudian nanti kalau ibu ngasih informasi Faisal mau tanya silakan ya. Siap. Nah kalau untuk raport itu mulainya Januari, namanya SNMPTN, Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri. Kalau sistemnya sekarang menggunakan jumlah semua nilai raport, nilai mata pelajaran ditambah dengan nilai mata pelajaran yang sesuai dengan jurusan yang akan diambil oleh Faisal. Nah, kan tadi Faisal pengen melanjutkan. Seumpama Faisal punya kesempatan untuk melanjutkan, jurusan yang ingin Faisal ambil itu jurusan apa? Arsitektur. Oke. Arsitektur ya. Faisal pengen kuliah jurusan arsitektur, tapi Faisal bingung nih, orang tua terkendala ekonomi. Terus ibu nanya, ibu punya skala juga nih ya? Tahu skala kan? 1, 2, 3, 4 sampai 10 misalkan. 1 itu yang paling rendah, 10 itu yang paling tinggi. Nah, Faisal kan bingung tuh tadi mau lanjutin kuliah, tapi orang tua terkendala biaya. Dari skala yang ibu punya, tingkat kebingungan Faisal dalam menentukan arah karir ke depan antara 1 sampai 10 itu di tingkatan mana? Kira-kira? 8 ya, berarti mendekati sangat bingung sekali Bu gitu. Nah gitu, oke. 8
8 ya, Ya. kayak gitu. Oke, nanti coba kita uraikan di ponsel ini ya. Dari Faisal sendiri, kalau pengen kuliah, tadi kan jurusan arsitek ya. Ya. Faisal punya keinginan nggak mau di kampus mana gitu? Mungkin sudah punya informasi jurusan arsitek yang aku pengenin itu di kampus A, B, C, D gitu. Ada Mana? ITB. ITB. Aku Faisal. ITB. Tapi Faisal udah punya dasar belum tentang arsitek? Kan kalau arsitek sebenarnya di DPIP ya. Iya. Nah, udah punya maksudnya apa ya, keterampilan ataupun kemampuan yang Faisal miliki yang mengarah ke arsitek kayak gitu. Menggambar. Menggambar. Iya. Di TB Faisal. Iya. Beneran ini. Iya. Mantap. Oke. Kalau mau ke ITB itu SNMPTN bisa Faisal. Ya. Dengan menggunakan nilai rapor. Nilai rapor yang Faisal miliki. Cuma nanti ibu akan menggali lagi. Faisal kan posisinya sekolah pertanian ya. Iya. Kalau ITB itu kan arsitek, itu masuknya ke jurusan DPIB yang linear. Iya. Yang linear itu DPIB atau multimedia. Iya. Kalau SMK, soalnya dulu murid ibu ada DPIB atau multimedia. Oke. Nanti perlu diberi informasi lagi kalau pendaftarannya udah buka, apakah arsitek ini bisa diambil oleh siswa SMK yang dari jurusan pertanian. Terus kemudian kalau SNMPTN itu menggunakan nilai rapor sama berkas portofolio namanya ya. Ngerti ya portofolio? Portofolio itu rekam jejak kita secara profesional yang linear dengan keilmuan yang dipelajari sekarang. Artinya maksudnya? Iya. Nah, portofolio yang Faisal miliki kan prestasi kemarin ya, yang tinggal provinsi sama kabupaten. Nah, itu bisa dimasukkan ke sini gitu. Kalaupun persyaratannya misalkan nih ya, Faisal ternyata jurusan pertanian APAP nggak mendukung untuk ambil di arsitek ITB gitu. Tapi Faisal pengen kuliah, Faisal punya modal nilai rapor sama portofolio prestasi tingkat kabupaten sama Jawa Barat atau provinsi di bidang APHP. Nah, ada nggak keinginan Faisal untuk mengambil jurusan yang masih ada kaitannya dengan APHP? Mungkin teknologi pertanian. Teknologi pertanian, teknologi pertanian. Terus udah tahu belum jurusan yang linear dengan APHP itu apa aja? Kayak misalkan yang kayak di sini berarti bikin roti, berarti lebih ke apa ya, hasil pertanian gitu. Hasil pertanian. Kalau roti itu kan bakery ya. Iya. Bakery itu maksudnya kalau biasanya tabu ke Tahu. ada keinginan nggak untuk kita buka masak? Enggak. Niatin Faisal sendiri enggak ya? Kalau nggak gitu agribisnis pertanian biasanya ada. Kalau di UPI itu ada agribisnis pengolahan hasil pertanian. Atau kalau mau, kalau yang masih linear ya. Tapi keinginan Faisal kira-kira nih untuk masuk arsitek itu kalau dari skala 1 sampai 10 apa? Berapa? 8,5 arsitek nih. Kalau misalkan jurusan yang linear dengan APHP 7 ya. 1 sampai 10 kan 7. Berarti masih di atas rata-rata ya. Kan kalau 7 mah masih di atas 5 kan. 5 kan berarti masih bimbang sebenarnya ya. Nah, di Subang itu ibu nggak promosi ya, ini kan cuma memberikan layanan, menyampaikan informasi. Di Subang itu ada kampus negeri namanya Politeknik Negeri Subang. Nah, Politeknik Negeri Subang itu negeri ini teh, dari biaya murah. Tapi kalau misalkan nanti Faisal masuk menggunakan portofolio dan nilai rapor kan ada intinya ya, ada seleksi nilai rapor sama portofolio.
itu jurusan pertanian itu juga ada. Ibu ini apa namanya, nanti kasih informasi lebihnya gitu ya. Setidaknya ini informasi buat Faisal untuk memperkaya gitu. Nah, kalaupun nanti tentang biaya dengan prestasi yang Faisal punya, itu nanti ada kemungkinan nggak Faisal itu mendapatkan potongan dan lain sebagainya biaya gitu. Ibu ngasih informasi. Kalau misalkan dari prestasi yang Faisal punya itu bisa mengurangi biaya untuk kuliah, kira-kira Faisal bersedia nggak? Bersedia. Dari orang tua kira-kira gimana? Kayaknya mungkin kendalanya di orang tua. Gimana kalau orang tua? Sebenarnya apa ya ibu, bingung juga gitu kalau misalkan mulainya juga kan. Kalau dari Faisal sendiri kan nggak mungkin kan kalau misalkan ngebantah misalkan kemauan orang tua kan nggak mungkin. Iya. Terus? Tapi kalau misalkan kesempatan peluangnya ada, Faisal mau. Iya. Faisal mau. Kalau disampaikan ke orang tua, kira-kira tanggapan orang tua? Mungkin paling mereka bakal ngembaliin ke Faisal lagi kayak. Oh gitu. Nah kan dapat informasi juga Faisal pernah ada keinginan untuk apa sih, bahasa ya? Iya. Nah itu gimana itu? Kalau dari belajar bahasa mungkin orang tua Faisal lebih ngedukung ke situ sih bu. Soalnya ke bekerja juga kan. Persiapan untuk bekerja. Iya. Jadi ada dua keinginan kayaknya ya. Iya. Berkembang lagi nih ya. Iya. Yang satu pengen kuliah, terkendala ekonomi ya. Kalau itu saja ya. Yang kedua bekerja dengan biasa. Kalau di antara kedua ini nih, balik lagi ke skala ya. Kalau diskalakan, Faisal antara kuliah sama kuliah ini berapa tadi? 8 ya? Tadi kan bingung. Kalau milih kuliah diskalakan Faisal ke angka berapa ini? Kebingungannya atau kebingungannya kan angka 8. Iya. Tadi kan baru muncul bingungnya kan 1. Sekarang kan tambah lagi 2. Iya. Bu tadi pengen kuliah tapi dari orang tua terbantu biaya nih atau terus ibu sampaikan informasi ini berkembang karena ibu dapat informasi kalau Faisal kabarnya pengen bekerja ke luar negeri dengan les bahasa gitu. Berarti tambah 2 ini, gitu ya. Nah di antara 2 ini yang pertama keinginan Faisal untuk kuliah meskipun dengan kondisi terbentur biaya, kira-kira keinginannya kalau diskalakan nih 1 sampai 10 skala berapa? Kalau pengen kuliah 7. Kalau bekerja dengan les bahasa 7,5. Ya. Lebih berat ke bekerja dengan les bahasa daripada kuliah. Tapi kalau misalkan tadi kan ibu kasih informasi, Faisal bilang iya bu, kalau misalkan ada peluang paling Faisal mau mencoba untuk melanjutkan. Gak bisa ini ya, maksudnya menuangkan dalam bentuk skala gitu ya. Kayak kuliah ke 7, bekerja 7 sampai setengah. Kalau kuliah kan dari kondisinya udah coba kita kerja ya, kayak gini. Mulainya itu kan Januari. Nanti kalaupun ada perubahan informasi pasti ibu akan sampaikan. Kan kalau semester ini ibu nggak ada jam di ruang di masuk kelas ya, tapi nanti di jam-jam tertentu ibu minta jam dulu yang lainnya kayak gitu. Nah kalau untuk bekerja sama les bahasa ini sudah punya informasinya belum? Kalau lesnya sudah. Itu gimana? Itu adanya di bapak maunya di Indramayu. Bapaknya maunya di Indramayu. Soalnya bapak sama mama juga bilangnya gak boleh di Subang soalnya takutnya banyak yang tahu. Takutnya banyak yang tahu gimana maksudnya? Masuk orang-orang sekitar itu pada tahu dulu misalkan. Kalau misalkan Faisal les bahasa atau apapun kayak yang Faisal tadi yang di awal bilang orang-orang yang di universitas itu kan kebanyakan kepoisme. Takutnya kata bapak mempengaruhi. Soalnya kalau misalkan nanti udah ikut les terus daftar lain sebagainya gitu takutnya gagal, jadi
lebih lagi nanti kepolisasinya. Iya. Nanti ngaruh ke Faisal takutnya gitu ya. Oke. Les bahasa untuk bekerja ke luar negeri. Faisal udah pernah tahu informasi yang kakak tingkat di sini yang apa namanya mau kerja di luar negeri kayak gitu udah pernah dapat belum? Pernah dapat. Faisal pokoknya ke Korea ya. Iya. Nah kalau di sekolah itu sekolah sama saya kan dibantu sama Pak Asep. Itu biasanya kan kerja sama kayak lembaga gitu ya. Lembaga pelatihan kerja. Jadi untuk les bahasa ini udah satu paket gitu. Kalau misalkan di lembaganya lembaga X udah milih lembaga ini untuk pergi ke Korea, berarti jalan untuk ke Korea itu harus les bahasa dulu. Iya. Istilahnya kayak pendidikannya gitu ya. Pendidikannya selama sekian bulan biasanya prosesnya, terus kemudian ada pelatihan kerjanya juga, terus ada seleksinya, nanti baru berangkat kayak gitu. Yang udah berangkat siapa namanya? Apa juga yang perempuan? Malipah. Nah, baru satu ya? Iya. Malipah itu ke Jepang ya? Ke Jepang. Nah, tapi dia alhamdulillah meskipun masa pandemi tapi bisa berangkat gitu ke Jepang. Tapi kalau yang sebelumnya kayak sensitif itu udah belum? Kalau sepengetahuan bahasa mah kayaknya nggak jadi. Tapi kalau senima masih nunggu. Nah, itu kan kayaknya beda ini ya, beda apa namanya? Beda lembaga ya. LPK kalau beda LPK. Mungkin Faisal nanti bisa minta informasi atau dapat informasi LPK yang seperti qualify itu, yang apa namanya? Yang mudah untuk berangkat. Kayak gitu ya. Harus Faisal. Sampai dokter. Iya soalnya yang angkatan sebelumnya, angkatan pertama itu juga ada yang belum berangkat, apalagi terbengkalai karena pandemi gitu. Iya. Nah, coba deh. Nah, udah. Ya. Permen? Enggak Suka permen? suka. Oh, suka. Nah, nanti berarti Faisal harus tahu informasi apa kan? Udah tahu belum tentang biayanya? Kalau mengenai biaya mah belum sampai tahu ke biayanya berapa. Kalau untuk biaya setelah ibu teh lumayan gitu. Tapi ada sistem potong gaji kalau nggak salah. Iya, dia Panjang juga pernah bilang gitu. Jadi ada potong gaji. Maksudnya yang sekarang itu yang dipakai uangnya dari LPK gitu ya. Nanti kalau udah ke sana terbang lolos, atau rencana ke depannya? Selain rencana dua itu paling Faisal mau nyoba berorganisasi, mengembangkan bakat yang ada di jurusan juga, memanfaatkan itu. Itu kalau misalkan dua itu tidak terwujud. Iya. Berusaha di rumah ya sama orang tua. Jadi pilihannya 3 berarti ya. Alternatifnya dengan untuk mengatasi kebingungan Faisal apa yang harus dilakukan tadi ya. Mencoba untuk kuliah dengan peluang yang ada tadi dan informasi, makanya sering-sering nanya ke Bumur nih ya tentang ini karena informasi ada di saya. Guru-guru yang lain juga tahu, tapi mungkin konsentrasinya ke mata pelajaran. Kalau saya kan ditugaskan dan difokuskan ke sini di kuliah kayak gitu. Ada juga kuliah di mana ya, lupa lagi informasinya. Tadi belum disampaikan di Bogor, namanya Pol Bantan Politeknik Pertanian, Pengembangan Pertanian dan Peternakan. Itu dari Kementerian Sosial. Kementerian Pertanian itu beasiswa kalau nggak salah, tapi boarding di sistemnya. Kalau yang kayak gitu kira-kira tertarik nggak beda? Kurang ya, karena mereka anak tunggal gitu ya. Jadi kalau kuliah harus di rumah atau di mana? Enggak lah ya, orang tua aja. Kalau sanggup untuk melepas Faisal ke luar negeri. Yang pertama ini mau dicoba ya. Yang kedua mencoba untuk yang bekerja ini. Yang ketiga berarti wirausaha.
tapi Faisal tetap berusaha ya. Ya, Ini sebagai alternatif yang ya, yang ketiga. ketiga. Dan jangan lupa ke orang tua itu perlu ya, karena bagaimanapun juga nanti yang menyokong Faisal itu adalah orang tua. Jadi Faisal bingung, tapi lama-kelamaan malah dapat 3 rencana. Bukan dari ibu loh ya, Iya. tapi dari Faisal sendiri tadi yang menyampaikan. Ibu nggak menyampaikan Faisal harus kuliah dengan menggunakan nilai sama portofolio yang Faisal miliki karena Faisal berprestasi, kan enggak. Ya. Tapi ini muncul dari Faisal sendiri, malah ini muncul tambah lagi 3. Ya. Kayak gitu ya. Nanti pokoknya diusahakan Faisal ini apa namanya, karena penilaiannya dari nilai rapor kan masih ada lagi satu kesempatan kosongnya, itu bisa Faisal manfaatkan. Nah nilainya kan semester 1, 2, 3, 4, 5. Semester terakhir nanti maksimalkan kayak gitu. Nanti kalau udah puas, ibu akan mengumpulkan rencananya siswa-siswa yang mau melanjutkan. Kalaupun pusat sendiri nggak apa-apa, artinya persiapan dulu gitu ya, dan nggak mudah terpengaruh dengan gitu. Itu mungkin dari ibu. Nah, ini udah bagus nih ya. Nanti ibu akan nanya lagi ke Faisal. Kira-kira udah belum ke orang tua, kalau kemungkinan ini apalagi yang satu kedua ini ya, bisa melihat orang tua, artinya orang tua biasanya persiapan. Yang kedua ini juga butuh biaya banyak lagi. Yang pertama juga iya, kayak gitu aja itu orang tua harus dulu. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Dulu paling aku akan nanya ke Faisal ya, mana Faisal udah ngobrol belum ya orang tua, karena ini tadi mau dibawain ya orang tua yang ada, orang tua kira-kira harus tentang orang tua kan bagaimana. Kalau yang kedua kan mungkin udah jelas. Oke, seperti itu. Nanti kalau misalkan ada yang ingin Faisal sampaikan, Faisal bisa ketemu sama ibu. Sebetulnya juga kita awalnya ngobrol ini, tapi Faisal juga curhat ya yang lain. Makanya mau panggil ya. Siap. Kayak gitu. Ya. Nanti kita ketemu lagi dengan waktu. Kalau Faisal ingin ngobrol lagi ke ibu, masalah lagi ke ibu, insya Allah ibu siap. Kayak gitu. Sekarang silakan melanjutkan kegiatan prakteknya. Meskipun tertinggal tapi bisa lah Faisal menyusul ya. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Sekarang balik lagi di bawah aja benar-benar. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya, bisa.